Seorang wanita kaya, hidup mewah tapi kesepian, dan seorang sopir muda dari desa, sederhana namun penuh pesona. Takdir mempertemukan mereka dalam hubungan rahasia yang tak seharusnya terjadi. Namun segalanya berubah ketika sang majikan dinyatakan hamil. Bagaimana kelanjutan kisah ini selanjutnya? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Pada tahun 2010, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Alisa. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun kecantikannya bak lukisan klasik yang tak lekang dimakan waktu. Wajahnya memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Tubuh ramping dan gaya hidup elegannya membuat banyak orang berdecak kagum. Alisa bukan hanya cantik, tapi juga sukses. Ia memiliki beberapa bisnis kecil yang berkembang pesat, dan tinggal di rumah mewah di pinggir kota. Namun, di balik senyum ramah dan gaya hidup yang tampak sempurna, Alisa menyimpan luka. Suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis beberapa tahun silam, meninggalkannya sebagai janda muda dengan 2 anak laki-laki yang masih kecil. Sejak saat itu, meski dikelilingi kekayaan dan status sosial tinggi, hidup Alisa terasa sepi. Teman dekatnya bisa dihitung dengan jari, dan malam-malamnya sering diisi dengan keheningan panjang. Suatu hari, untuk mengisi ruang kosong dalam hidupnya, Alisa memutuskan menyewa seorang sopir pribadi. Namanya Dika, pria 28 tahun, baru pindah dari desa. Ia berasal dari keluarga sederhana dan datang ke kota besar dengan harapan bisa hidup lebih baik. Alisa memberinya pekerjaan, dan sejak hari itu Dika menjadi bayangan setianya, mengantar ke pertemuan, acara sosial, atau kemanapun sang majikan pergi. Dika bukan tipe pria banyak bicara. Ia pendiam, selalu menjaga sikap, dan mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tapi di balik kesederhanaan sikapnya, ada keteguhan dan pesona yang tak terucapkan. Alisa menyadari itu. Makin hari, ia makin sering memerhatikan pria muda itu. Matanya tajam, namun penuh ketulusan. Sikapnya sopan, namun ada sesuatu yang dalam di balik diamnya. Hingga suatu hari, sepulang dari acara bisnis di luar kota, Alisa meminta Dika membawanya ke sebuah villa pribadi, tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Di sanalah ia biasa menepi dari penat dunia. Entah mengapa, malam itu ia ingin Dika ikut bersamanya. Malam turun perlahan. Hanya mereka berdua di villa besar itu. Setelah makan malam, Alisa duduk di teras, menikmati kopi sambil memandangi pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Dika, yang biasanya menjaga jarak, malam itu duduk di sebelahnya. Sunyi menyelimuti, tapi bukan sunyi yang asing, melainkan sunyi yang justru mengikat. Percakapan mengalir pelan. Alisa membuka diri, bercerita tentang hidupnya yang terasa hampa sejak ditinggal suami. Dika mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berbagi kisahnya tentang perjuangan hidup, kemiskinan, dan harapannya yang sederhana. Malam itu, mereka tidak lagi sekadar majikan dan sopir. Mereka menjadi 2 manusia yang saling melihat sisi rapuh satu sama lain. Perasaan itu tumbuh diam-diam. Alisa merasa Dika berbeda dari pria-pria lainnya. Ia membuatnya merasa hidup kembali, seperti wanita yang ingin dicintai, bukan sekadar dikagumi. Dika sendiri mulai goyah. Ia tahu batas, tahu tempatnya, namun getaran itu terlalu kuat untuk diabaikan. Setiap tatapan Alisa, setiap senyuman lembutnya, menjadi jebakan manis yang sulit dihindari. Lalu, terjadi sesuatu malam itu. Bukan tindakan gegabah, bukan pula pengakuan cinta. Tapi saat Alisa menyentuh tangan Dika, lembut dan perlahan, dunia seolah berhenti. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata yang terucap, namun keduanya tahu, malam itu telah membuka pintu yang tak seharusnya mereka masuki. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah. Mereka masih menjaga jarak di depan orang lain. Namun diam-diam, ada gejolak yang makin membara. Alisa semakin terbuka, dan Dika semakin sulit berpura-pura bahwa ia hanya sopir biasa. Ia merasa bersalah,
namun juga tertarik. Ia ingin menolak perasaan itu, tapi ia terlalu dalam terjatuh. Yang tidak mereka duga, hubungan itu akan segera terbongkar. Dan saat rahasia mereka keluar ke permukaan, kehidupan Alisa dan Dika tak akan pernah sama lagi. Skandal, gosip, dan penghakiman sosial siap menghadang. Tapi hati, siapa yang bisa menahannya? Malam itu, langit gelap tak berbintang saat Alisa meminta Dika mengantarnya ke sebuah acara eksklusif di luar kota. Jalanan lengang, hanya lampu-lampu jalan yang redup menerangi mobil mereka yang melaju tenang menembus malam. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Hening, nyaris mencekam. Seolah-olah udara pun tahu ada sesuatu yang akan pecah malam ini. Alisa duduk di kursi belakang, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Gaun elegannya memeluk tubuhnya yang letih, namun wajahnya tetap memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Dika melirik dari kaca spion. Tatapannya bukan sekadar sopir pada majikannya. Ada gejolak yang ia pendam terlalu lama. Dan malam ini, ia tak ingin menahannya lagi. Tanpa banyak kata, Dika menarik mobil ke sisi jalan. Mesin dimatikan. Hanya angin malam dan detak jantung mereka yang tersisa. Alisa sedikit terkejut. Ia menoleh, menatap Dika yang kini diam di kursi depan. Tapi ia tidak bertanya. Ia bisa merasakan, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Lalu, suara Dika memecah keheningan, pelan, tapi dalam. "Bu, Alisa. Aku nggak bisa berhenti mikirin ibu," katanya dengan suara serak. "Aku tahu ini salah, tapi perasaan ini makin lama makin sulit kutahan." Jantung Alisa berdetak lebih cepat. Ucapannya menampar perasaan yang selama ini ia sembunyikan sendiri. Ia menunduk, mencoba mengatur napasnya yang tiba-tiba sesak. "Aku juga merasakannya," bisiknya lirih. "Tapi kita nggak bisa lanjut. Kamu sopirku, Dika." Kata-kata itu mengalir, tapi lemah. Seperti usaha terakhir untuk menghalangi sesuatu yang sudah terlalu jauh. Tangan Dika perlahan meraih tangannya, dan Alisa tak menarik diri. Tatapan mereka bertemu. Di antara cahaya lampu jalan yang redup dan dinginnya udara malam, ada panas yang menggema dalam diam. Dika menatap wajah Alisa seperti menatap seseorang yang selama ini hanya bisa ia impikan. Dan Alisa membalas dengan tatapan yang tak kalah dalam, penuh keraguan, namun juga harap. Perlahan, Dika mendekat. Nafas mereka bersilangan. Lalu, ciuman itu terjadi. Lembut, ragu, tapi penuh getaran. Bibir mereka hanya bersentuhan sebentar, namun cukup untuk mengubah segalanya. Dunia seolah berhenti. Tidak ada yang tersisa di antara mereka kecuali perasaan yang selama ini ditekan dan akhirnya tumpah tanpa kendali. Saat mereka terpisah, Alisa masih diam. Nafasnya memburu. Dika menatapnya dalam diam, takut, tapi juga tak ingin memungkiri apa yang baru saja mereka lakukan. Mereka tahu, ini adalah titik tanpa kembali. Malam itu menjadi rahasia pertama dari banyak malam yang akan datang. Setelah kejadian itu, kedekatan mereka semakin dalam, meskipun tak pernah diucapkan secara gamblang. Mereka saling mencari, saling merindukan, tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Dika sering duduk lebih lama di ruang tamu. Alisa kerap keluar dari ruang kerjanya hanya untuk melihat apakah mobil sudah siap. Tapi sesungguhnya mereka hanya ingin saling menatap, saling ada. Namun kebahagiaan itu dibayangi oleh rasa bersalah. Alisa tahu, jika rahasia ini terbongkar, nama baiknya akan hancur. Selama ini ia membangun hidup yang penuh kehormatan untuk anak-anaknya dan perusahaan yang ia pimpin. Tapi Dika telah membuka kembali sisi dirinya yang selama ini ia kubur. Sisi rapuh, sisi yang ingin dicintai. Dika pun gelisah. Ia merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tapi ia juga sadar, hubungan ini bisa menghancurkan bukan hanya dirinya, tapi juga orang yang sangat ia hormati. Ia seperti terjebak antara kewajiban dan keinginan, antara logika dan getaran hati yang tak bisa dibantah.
Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan yang tak terlihat. Dunia luar tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam rumah besar itu, atmosfer telah berubah. Mereka mencoba menjaga jarak, tapi hati mereka sudah terlalu dekat. Bagi Alisa, Dika bukan lagi sekadar sopir. Ia adalah saksi dari keheningan yang selama ini menyiksa. Ia adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Dan itu adalah sesuatu yang tak bisa ia tolak, seberapa keras pun ia mencoba. Namun keduanya tahu, waktu tidak akan selalu memihak. Cinta mereka adalah cinta yang berlari dalam gelap, menghindari sorot mata dunia, tapi tak bisa bersembunyi selamanya. Dan saat semua terbuka nanti, akankah hati mereka masih utuh? Kesadaran akan bahaya yang mengintai terus menghantui Alisa. Setiap kali bersama Dika, hatinya bergelora, namun pikiran rasionalnya mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Tapi perasaan itu tak pernah bisa diabaikan. Dika pun merasakan hal yang sama. Setiap dekat Alisa, jantungnya berdebar. Tapi bersamaan dengan itu tumbuh rasa bersalah yang semakin berat. Ia tahu hubungan ini bisa menghancurkan segalanya yang sudah Alisa bangun. Di matanya, Alisa adalah wanita luar biasa, sementara dirinya hanyalah pria sederhana yang tak pantas di sisinya. Namun, cinta tak kenal alasan dan logika. Suatu hari, tubuh Alisa mulai memberi sinyal. Mual, lelah yang terus-menerus, hal yang awalnya ia anggap karena stres dan kelelahan kerja. Namun rasa itu tak kunjung hilang. Setelah beberapa hari, rasa cemas mulai merayapi pikirannya. Dengan berat hati, ia memutuskan memeriksakan diri ke dokter. Hasil tes itu mengguncang dunianya. Alisa hamil. Hamil di usia yang tak ia duga. Dalam pikirannya, hanya satu pria yang pernah dekat dengannya selama beberapa bulan terakhir, Dika. Bayangan itu terus menghantui malamnya, membawa gelisah, takut, dan kebingungan yang bercampur jadi satu. Anak-anaknya yang masih kecil tak siap menghadapi keadaan ini. Dan lebih menakutkan lagi, Dika, sopir pribadinya, adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Jika rahasia ini terbongkar, hidup Alisa akan runtuh. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Ia berusaha menghindar dari Dika, menjaga jarak, karena tak tahu bagaimana harus mengungkapkan kenyataan yang menghantui. Namun, setiap kali berpapasan dengannya, jantungnya berdetak tak menentu. Dika, yang merasakan ada sesuatu yang berubah, akhirnya memberanikan diri bertanya. Suatu malam, setelah selesai bekerja, ia menunggu Alisa di ruang tamu. Saat Alisa masuk, tatapan penuh tanya langsung tertuju padanya. "Ada apa, Alisa? Kau terlihat berbeda." Suaranya lembut tapi tegang. Alisa menunduk, mencari kata yang tepat. Nafasnya tersengal, hati seperti digenggam beban berat. Dengan suara bergetar, ia mengaku, "Dika, aku hamil." Keheningan menyergap ruangan. Dika terdiam, mulutnya seolah terkunci. Pikirannya berputar liar mencoba memahami semua yang baru saja didengar. "Dan aku tahu itu karena kita," lanjut Alisa pelan. Jantung Dika berdegup kencang. Segala perasaan, segala kejadian antara mereka, kini menjadi kenyataan yang tak bisa diubah. Ia sadar, beban ini tak bisa ditanggungnya sendiri. Aku nggak tahu harus bilang apa," ucap Dika serak. "Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu, Alisa. Aku juga nggak tahu bagaimana kita bisa melewati ini." Air mata menetes di pipi Alisa. Ia ingin berteriak, ingin meluapkan semua perasaan yang menyesakkan dada, tapi yang bisa dilakukan hanyalah menangis. Ketakutan akan masa depan membelenggu dirinya. "Kita harus pikirkan baik-baik, Dika. Apa yang harus kita lakukan?" tanya Alisa penuh ragu. Dika mendekat, meraih tangan Alisa dan mencoba menenangkan. "Kita akan cari jalan keluar bersama. Aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi." Meski kata-kata itu menenangkan, Alisa tahu kenyataan tak bisa dihindari. Hubungan mereka yang dulu penuh gairah kini membawa komplikasi yang tak ringan.
dunia mereka akan berubah selamanya. Kisah mereka mengajarkan satu hal. Cinta yang terlarang bisa membawa konsekuensi besar yang mengguncang hidup. Pilihan yang dibuat dengan hati-hati sekalipun kadang membawa badai yang tak terduga. Apakah Alisa dan Dika bisa menemukan jalan keluar dari semua ini? Bagaimana masa depan mereka setelah rahasia ini terbuka? Semua akan terjawab di bab berikutnya. Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.